Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam Kitabul Hajj, yaitu kitab tentang haji. Bab yang ke-74 yaitu bab safarul mar'ah ma'a mahramin ila hajjin wa ghairihi, yaitu bab tentang perjalanan seorang wanita bersama mahramnya untuk melakukan ibadah haji ataupun yang lainnya. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim beberapa riwayat. Yang pertama riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tusafiril mar'atu thalathan illa wa ma'aha dhu mahramin. Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar mengatakan la tusafir al mar'atu thalathan, itu janganlah seorang wanita melakukan perjalanan salatan, yaitu salatan maksudnya adalah 3 hari, illa ma'a dhi mahramin, illa wa ma'aha dhu mahramin, kecuali bersamanya mahramnya. Dalam riwayat yang lain thalathatan la tusafiril mar'atu thalathatan, itu 3 hari illa wa ma'aha dhu mahramin, kecuali bersamanya mahramnya. Dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri tusafiru masirata thalathi layalin illa wa ma'aha dhu mahramin. Nabi SAW mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh 3 malam kecuali bersamanya mahramnya. Kemudian riwayat selanjutnya disebutkan oleh Imam Muslim, riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu minhu haditsan fa'ajabani faqultu lahu anta sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa'aqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam asma' qala sami'tuhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid masjidi hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa wa sami'tuhu yaqul la tusafiril mar'atu yaumaini minad dahri illa wa ma'aha dhu mahramin minha au zawjuha. Yaitu hadis dari Abi Sa'id, beliau mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Itu tidak boleh melakukan perjalanan yang seseorang mengeluarkan biaya yang besar, yang dia benar-benar maksimal
melakukan perjalanan kecuali untuk menziarahi 3 masjid, yaitu masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kemudian juga aku mendengar Nabi mengatakan, la tusafiril mar'ah yaumaini. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar 2 hari illa wa ma'aha dzu mahramin minha, kecuali bersamanya mahramnya au zaujiha atau suaminya. Dalam riwayat yang lain juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, la tusafiril mar'atu thalathan illa ma'a dzi mahramin. Yaitu kata Nabi, tidak boleh seorang wanita la tusafir. Ini semua sama riwayat. Larangan. Tidak boleh wanita melakukan perjalanan thalathan 3 hari kecuali bersamanya mahram. Kemudian juga riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, la tusafir imra'atun fawqa thalathi layalin illa wa ma'a dzi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan lebih dari 3 hari atau 3 malam kecuali bersama mahram. Ini beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Muslim, ya. Tadi riwayat yang pertama dari Abdullah bin Umar, di mana lafaznya tidak boleh. Tadi disebutkan la tusafir, larangan. Tidak boleh wanita melakukan perjalanan 3 hari kecuali bersama mahram. Di sini dalam riwayat Abdullah bin Umar 3 hari. Semua riwayat Abdullah bin Umar 3 hari. Kemudian ada satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu yaumaini, 2 hari. Yaitu riwayat yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri tadi, di mana Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh yang seorang mengeluarkan biaya besar kecuali untuk mengunjungi 3 masjid saja. Masjidku dan Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Kemudian juga di akhir hadis sebutkan la tusafil mar'ah yaumaini min ad-dahri. Tidak boleh wanita melakukan perjalanan 2 hari illa wa ma'aha dzu mahramin minha, kecuali dia memiliki mahram darinya, mahramnya wanita tersebut. Nanti kita jelaskan mahramnya. Au zaujiha, atau suaminya. Ini riwayat Abi Sa'id. Kemudian riwayat Abi Sa'id yang lain juga menyebutkan 3 hari atau 3 malam. Kemudian setelahnya disebutkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata lailatin illa wa ma'aha rajulun dzu hurmatin minha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita muslimah melakukan safar sejauh perjalanan 1 malam kecuali bersamanya seorang laki-laki yang merupakan mahram baginya. Juga tadi dalam riwayat Abdullah bin Umar disebutkan apa? Tidak halal bagi seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah, muslimatin, wanita yang muslimah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi mahramin. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan sejauh 1 hari kecuali bersamanya mahram. Riwayat ini ada tambahan kalimat tu'minu billahi wal yawmil akhir, itu beriman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana riwayat Abdullah bin Umar. Kemudian juga riwayat Abu Hurairah yang lainnya disebutkan oleh Imam Muslim, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailatin
illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan sejauh sehari dan semalam kecuali bersama mahramnya. Kemudian juga riwayat selanjutnya dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin an tusafira thalathan illa wa ma'aha dhu mahramin minha. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar yaitu tiga hari kecuali bersamanya mahram. Nah, di sini bisa kita lihat Imam Muslim menyebutkan beberapa riwayat. Tadi riwayat Abdullah bin Umar semuanya menyebutkan tidak boleh bagi wanita yang dia tidak boleh bagi seorang wanita melakukan safar kecuali sejauh 3 hari, 3 malam atau 3 hari. Kemudian riwayat Abi Sa'id juga 3 hari kecuali ada satu riwayat 2 hari. Kemudian riwayat Abu Hurairah ini ada penjelasan tidak boleh seorang wanita melakukan safar yang jaraknya 1 malam. Kemudian riwayat yang lain 1 hari. Kemudian riwayat yang lain juga sehari dan semalam. Kemudian juga ada riwayat Abu Hurairah 3 hari. Sebagaimana riwayat Abu Sa'id dan Abdullah bin Umar. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Muslim selanjutnya hadis juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu thalathata ayyamin fasa'idan illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. Rasulullah SAW mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia melakukan safar 3 hari lebih kecuali bersamanya bapaknya atau anaknya atau saudaranya atau mahramnya. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan oleh Imam Muslim adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Abdullah bin Abbas mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Faqala rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa inni uktitibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Qala intaliq fahujja ma'a imra'atik. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di mana beliau mengatakan tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan berkhalwah berduaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya mahramnya. Kecuali bersama wanita tersebut mahramnya. Dan tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan kecuali dia bersama mahram. Kecuali dia bersama mahramnya. Kemudian ada seorang laki-laki yang dia berdiri dan bertanya kepada Rasulullah dan mengatakan bahwasanya sesungguhnya wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku berangkat melakukan ibadah haji sedangkan aku sudah dituliskan atau sudah ditetapkan untuk ikut melakukan peperangan ini dan itu. Maka kemudian Rasulullah SAW, pergilah kamu berhaji bersama istrimu. Maka di sini Imam Muslim dalam riwayat yang terakhir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di sini ada tambahan tadi, yaitu Nabi mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak boleh seorang berkhalwah artinya berduaan. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama wanita tersebut mahramnya.
Wala tusafir mar'ah, dan tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali ma'a dzi mahrami, kecuali bersama mahramnya. Dan riwayat yang terakhir ini disebutkan oleh Imam Muslim, riwayat Abdullah bin Abbas, riwayatnya mutlak, tidak disebutkan berapa jaraknya, berapa lamanya. Kalau tadi riwayat Abdullah bin Umar 3 hari, 3 malam. Riwayat Abu Sa'id 2 hari, ada yang 2 hari. Riwayat Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah sehari dan semalam, atau sehari saja atau semalam saja. Ada juga riwayat Abu Hurairah 3 hari. Riwayat Abdullah bin Abbas mutlak, tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersamanya mahramnya. Kemudian ada seorang sahabat yang dia mengatakan, sesungguhnya istriku berangkat haji, sedangkan aku dituliskan atau diperintahkan untuk ikut perang ini dan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, pergilah kamu bersama istrimu, temani istrimu untuk melakukan ibadah haji. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim tentang apa? Tentang safar, perjalanan seorang wanita untuk melakukan ibadah haji ataupun yang lainnya, di mana riwayat-riwayat ini semua menjelaskan bahwasanya wanita tersebut harus diiringi atau bersama mahramnya. Tadi kita sebutkan bahwasanya Imam Muslim yang menyebutkan riwayat Abdullah bin Umar, riwayat Abu Sa'id, riwayat Abu Hurairah. Semuanya riwayat tersebut menyebutkan waktu-waktu tertentu. Para ulama menjelaskan perbedaan waktu-waktu ini, yaitu ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari 1 malam, ada yang semalam, ada yang sehari. Para ulama mengatakan Rasulullah SAW menyebutkan hari-hari yang berbeda ini karena beliau ditanya. Yaitu ditanya, ketika beliau ditanya misalnya, bagaimana wahai Rasul kalau seandainya seorang melakukan perjalanan 3 hari, maka beliau mengatakan seorang wanita ketika melakukan perjalanan 3 hari harus dengan mahramnya dan seterusnya. Jadi kenapa terjadi perbedaan lafaz hari? Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, ada yang 1 malam, ada yang sehari. Ini sesuai kata para ulama, sesuai dengan kondisi orang yang bertanya, sesuai dengan pertanyaannya. Dan Imam Muslim menyebutkan riwayat terakhir dari Abdullah bin Abbas. Seolah-olah kata para ulama, bahwasanya riwayat yang terakhir inilah yang menjadi patokan. Karena riwayat ini umum dan mutlak. Di mana Nabi mengatakan, la tusafir mar'ah illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Maka ini umum, safar. Dan safar itu di mana ya jaraknya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Sesuatu yang dianggap safar, maka itu termasuk safar. Tentunya dalam hal ini berbeda pendapat para ulama. Sebagian mengatakan, jumhur para ulama mengatakan safar itu adalah kalau seandainya seorang melakukan perjalanan lebih dari 80 km. Itu dianggap safar. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya kalau jarak tertentu dianggap sudah safar, maka itu termasuk safar walaupun jaraknya kurang dari 80 km. Di sini pertama tentunya disebutkan seluruh riwayat ini menyebutkan apa? Bahwasanya seorang wanita ketika melakukan safar, bagaimanapun safarnya, maka dia mesti bersama mahramnya. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Nawawi, mensyarah hadis-hadis ini. Falhasil kata Imam Nawawi, anna kullama yusamma safaran tunha anhul mar'ah bi ghairi zaujin aw mahramin. Yaitu kesimpulannya bahwasanya semua yang dikatakan safar, maka seorang wanita dilarang untuk melakukan safar tanpa mahramnya, tanpa suaminya.
Sawa'un kana thalathata ayyam aw yaumainin aw yauman aw baridan. Baik itu 3 hari atau 2 hari atau sehari atau barid. Barid itu adalah setengah hari. Li riwayati Abdullah bin Abbas al-mutlaq. Karena melihat kepada riwayat Abdullah bin Abbas yang sifatnya mutlak. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Muslim bahwasanya bagaimana dengan perjalanan ibadah haji tadi yang disebutkan. Riwayat terakhir dari Abdullah bin Abbas bahwasanya seorang wanita dia melakukan ibadah haji. Kemudian suaminya diperintahkan untuk berjihad. Kata Nabi, temani istrimu. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya bagaimana disyaratkan wajibnya haji itu bagi wanita ketika dia memiliki mahram. Walaupun di sini tentunya disebutkan oleh Imam Nawawi berbeda pendapat para ulama dalam hal ini. Apakah adanya mahram itu disyaratkan bagi seorang wanita untuk boleh dia melakukan ibadah haji? Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Bahwasanya seorang wanita disyaratkan memiliki mahram untuk melakukan ibadah haji. Artinya walaupun dia memiliki uang, kemampuan, sehat dan sebagainya, tapi dia tidak punya mahram, dia enggak wajib baginya haji. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas. Sebagian lagi para ulama menyebutkan, dan ini pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i, yaitu la yusyarat mahram. Tidak disyaratkan mahram jika dia aman dalam perjalanannya. Ini adalah yang kita bicarakan masalah haji, ya, bukan masalah safar yang lain. Tapi masalah safar melakukan ibadah haji yang itu adalah rukun dari rukun Islam. Maka pendapat Imam Syafi'i tidak disyaratkan mahram kalau memang aman dalam perjalanan. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi ya bahwasanya boleh seorang wanita melakukan ibadah haji walaupun dia tidak dengan mahramnya, tetapi dia bersama wanita-wanita yang lain yang thiqat, yang terpercaya, yang amanah dan aman dalam perjalanannya. Dan ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun pendapat tadi Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu mensyaratkan bahwasanya disyaratkan mahram untuk melakukan ibadah haji, apalagi yang lainnya. Ini kita berbicara tentang ibadah haji yang itu adalah rukun Islam. Kalau seandainya itu disyaratkan mahram, apalagi perjalanan yang lainnya yang sifatnya cuman jalan-jalan atau ziarah dan sebagainya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan tadi, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam riwayat Abu Hurairah tadi, imra'ah muslimah. Tidak halal bagi seorang wanita muslimah. Maka penyebutan ini menunjukkan apa? Maksud dari hadis ini adalah bagaimana seorang wanita semakin dia kuat imannya kepada Allah dan hari akhir, maka dia
Tidak mungkin keluar melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Ini menunjukkan keimanan. Bagaimana seorang wanita kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Berarti kalau dia seorang wanita itu melakukan perjalanan safar tanpa mahram, berarti apa? Ya berkurang iman dan ya imannya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya mestinya seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan Rasul, dia merasa malu atau merasa takut untuk melakukan safar kecuali dengan mahram. Maka ini menunjukkan keimanan kepada Allah SWT. Artinya tidak layak seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian dia melakukan safar begitu saja tanpa mahram. Dan ini adalah ketaatan kepada Rasul, dan itu adalah maslahat bagi wanita itu sendiri. Bagaimana seorang wanita muslimah mentaati Allah dan Rasulnya, dan juga aman bagi dirinya sendiri. Dan memang ini kita sebutkan tadi bahwasanya pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu melarang wanita melakukan ibadah haji ataupun umrah, yang itu adalah ibadah, kecuali ada mahramnya. Hanya pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan wanita itu berangkat dengan wanita-wanita yang lain yang terpercaya dan aman di jalan. Kemudian juga perlu kita pahami dengan baik dan kita renungkan, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, yang tentunya lebih afdal, lebih utama wanita itu berangkat dengan mahramnya. Jelas ya, karena mahram itu laki-laki yang menemani dia. Apa tujuannya? Untuk menjaga wanita tersebut. Kalau seandainya sebagian orang hari ini mengatakan, oh zaman kita kan sudah canggih, sudah hebat, sudah aman lah. Memang sudah canggih, tapi keamanan wanita adalah fitnah. Kalau dia pergi sendiri dan sebagainya, siapa yang ada? Kalau misalnya dia naik pesawat, siapa di kanan kirinya duduk? Siapa? Laki atau perempuan? Amankah dari fitnah? Kalau misalnya terjadi pesawatnya delay dan sebagainya atau apapun, aman atau tidak? Kemudian juga perlu kita pahami di sini. Kita merenungkan bagaimana hadis terakhir yang dibawakan oleh Imam Muslim tadi. Hadis Abdullah bin Abbas, seorang laki-laki, seorang sahabat ini. Seorang sahabat, istrinya berarti sahabiyah, berangkat ibadah haji. Sedangkan sahabat ini diperintahkan untuk melakukan jihad. Tapi Nabi SAW membatalkan keberangkatan orang ini untuk berangkat jihad, tapi disuruh apa? Menemani istrinya. Kita bisa bayangkan ini di zaman sahabatnya. Zaman sahabat itu adalah orang-orang bertakwa semua, para sahabat. Sahabiyat jelas orang yang paling bertakwa semua. Sahabat-sahabatnya juga orang yang bertakwa semua, bertakwa kepada Allah SWT. Tapi Nabi SAW tetap menyuruh laki-laki ini untuk menemani istrinya. Tidak dia katakan, oh enggak apa-apa istrimu berangkat sama sahabiat yang lain. Nah, enggak ada. Enggak apa-apa lah, aman lah. Ini kan sahabat-sahabatku yang bertakwa semua nih. Kita bisa tahu bagaimana ketakwaan para sahabat. Bagaimana iman mereka. Bagaimana para sahabiat menjaga dirinya supaya tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Bagaimana hijab mereka sangat hebat, para sahabiat. Tapi Nabi SAW tetap menyuruh wanita ini untuk apa? Laki-laki ini untuk menemani istrinya. Lalu hari ini enak saja seorang mengatakan, wah zaman kita aman, kata dia. Aman bagaimana? Wanita keluar di zaman kita sekarang penuh dengan fitnah. Bagaimana wanita sahabiat dulu, mereka tertutup semua. Hari ini perempuan keluar dengan pakaian yang na'udzubillah menfitnah laki-laki. Menampakkan perhiasannya dengan tabarrujnya. Kemudian laki-laki
Samakah ketakwaan laki-laki di zaman sekarang dengan zaman sahabat? Nggak mungkin. Di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak amanah. Dan mestinya hadis ini sebenarnya bukan hanya tertuju kepada wanita, tertuju kepada kita laki-laki, karena kita yang menjadi mahramnya. Istri kita, putri kita, saudari kita. Mestinya kita tidak mengizinkan istri kita, saudari kita, atau putri kita, atau mahram kita untuk pergi sendiri. Apakah kita mengatakan lebih aman daripada zaman sahabat? Lebih sedikit fitnahnya daripada zaman sahabat? Lebih banyak orang yang amanah di zaman sekarang daripada zaman sahabat? Kalau kita merenungkan, nah dalam hal ini kita lihat, ini Imam Muslim banyak membawakan riwayat-riwayat semua. Maka berpegang dengan hadis ini, tentunya itu lebih selamat. Walaupun tadi kita katakan ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan. Apa dalil mereka membolehkan? Tentunya ada dalil mereka. Dalilnya adalah diantaranya, yaitu Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi pernah melakukan haji di zaman Umar, dan tentunya Rasulullah sudah meninggal, dan yang menemani itu adalah para sahabat-sahabat saja. Mungkin kita katakan berbeda istri Nabi dengan yang lainnya. Kenapa? Istri Nabi itu apa? Kata Allah SWT, wa azwaju ummahatuhum. Dan istri-istri Rasul itu adalah ibunda kaum muslimin. Beda. Istri Nabi itu ibundanya orang muslim. Seluruh para sahabat itu memanggil istri Nabi apa? Ummul Mukminin. Walaupun dia lebih muda daripada sahabat itu. Istri-istri Nabi itu ibundanya orang beriman. Yang dilarang oleh Allah menikahinya. Tidak boleh menikahi istri Nabi karena itulah ibunda kita. Walaupun bukan ibunda secara nasab. Walaupun sahabat itu lebih tua, tapi dia memanggil istri Nabi apa? Ummul Mukminin, ibu. Maka berbeda tentunya. Dan bisa kita lihat di sini, ini hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim yang sangat banyak. Yang bagaimana kita tentunya berpegang dengan hadis tentunya lebih selamat. Mengamalkan hadis ini lebih selamat. Walaupun tadi kita katakan ada sebagian yang membolehkan pendapat. Yang mana kita katakan, ya para ulama menyebutkan bagaimana seorang wanita mereka dia keluar melakukan safar itu mestinya dengan mahramnya. Kecuali para ulama mengecualikan kecuali safar yang safar darurat. Apa itu safar darurat? Yang pertama kata para ulama, misalnya seorang wanita kafirah di negeri kafir dia masuk Islam, kemudian dia ingin hijrah ke negeri muslim. Seorang wanita di Amerika sana masuk Islam, dia mu'alaf dia. Kemudian dia ingin pindah ke sini Indonesia, pergi dia sendiri. Bapak saudaranya kafir semua. Enggak apa-apa. Itu namanya darurat. Atau seorang melakukan safar bersama suaminya, kemudian suaminya meninggal di jalan, dia melakukan ibadah haji atau umroh, meninggal suaminya dalam perjalanan, dia harus balik ke Indonesia. Ya, namanya darurat, dia sendiri. Itu darurat namanya. Atau melakukan safar untuk dalam rangka ilaj itu artinya berobat, yang mana harus dia lakukan. Kalau tidak dia lakukan, meninggal dia. Itu namanya darurat. Penyakitnya penyakit yang mematikan dan obatnya hanya ada di tempat yang itu harus mengeluarkan dia dari tempat tinggalnya, artinya dari daerahnya. Misalnya dia tinggal di Bengkulu, dia harus ke Jakarta. Tidak ada yang menemani dia harus pergi ke sana untuk berobat, tidak ada tempat lain. Tidak ada saudara, tidak ada mahram. Ya sudah berangkat. Karena itu apa? Berkaitan dengan jiwa. Itu namanya darurat. Adapun selain itu tidak. Ini bisa kita lihat, ini safar ibadah haji ataupun umroh, Nabi menyuruh apa? Untuk melakukan
safar itu dengan mahram. Lalu bagaimana dengan safar yang sifatnya cuman ziarah, piknik dan sebagainya? Harus dengan mahram. Ibadah haji saja yang wajib harus dengan mahram. Lalu bagaimana dengan cuman jalan-jalan, piknik dan sebagainya? Maka ini satu hal yang mesti kita perhatikan, ya. Terutama di zaman kita sekarang. Kenapa? Karena seorang wanita ketika dia keluar sendirian itu akan menjadi fitnah. Tapi kalau dia keluar bersama suaminya atau mahramnya, orang-orang yang fasik, orang-orang yang dia tidak amanah, orang-orang yang jahat dan sebagainya, dia akan tidak berani dia. Itu secara psikologis. Perempuan itu enggak sendiri, ada suaminya, ada mahramnya, enggak berani dia mengganggu, menyapa enggak berani dia. Tapi kalau ada perempuan keluar sendiri, dan itu fakta, kita semua tahu itu. Perempuan keluar sendiri dia, minimal ada yang menggoda dia di jalan. Hai, halo, cakep, cewek cantik, pasti ada. Dia sendiri keluar. Dan itu kita lihat semua. Ini fitnah namanya. Ketika dia keluar sendiri, melakukan safar sendiri, nggak tahu kita siapa yang duduk di sebelahnya. Baik dia naik bis, naik pesawat, siapa di sebelahnya. Pasti dia ajak, yang orang sebelahnya ngajak ngobrol. Tapi kalau dia sama suaminya, berani nggak dia ngajak ngobrol? Enggak berani. Itu salah satu kita bisa lihat bagaimana syariat Islam menjaga wanita. Dan ini tujuannya apa? Agar wanita terjaga, bukan berarti menghalangi wanita untuk safar. Untuk kemaslahatan seorang wanita. Sebagian mengatakan begini, justru ada sebagian wanita itu justru dia lebih pintar daripada suaminya dalam hal dunia, dalam mengatur. Ya, bukan masalah itu. Memang ada sebagian wanita yang dia bisa mengurus dirinya sendiri, benar. Tapi bukan masalah mengurus diri sendiri. Tapi menjaga dirinya. Tadi kita sebutkan bagaimana seorang wanita kalau dia pergi dengan mahramnya, laki-laki lain itu enggak akan berani menyapa dia, enggak akan berani mendekati dia. Sungkan, ada apa? Suaminya. Ada saudaranya. Tapi kalau perempuan itu sendiri, apalagi dia tidak berhijab dengan hijab yang sempurna, pasti ada yang akan menggoda dia, menyapa dia dan sebagainya. Maka tidakkah kita cemburu kalau seandainya istri kita berbicara dengan orang lain yang kita tidak kenal, yang bukan mahram? Maka ini menjadi perhatian bagi kita sebagai laki-laki untuk tidak membolehkan mahram kita, istri ataupun saudari ataupun anak yang keluar melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Kecuali tadi motor, kecuali ada alasan yang sangat darurat yang harus itu dilakukan. Yang kita tidak mungkin, kita tidak bisa misalnya. Darurat misalnya. Itu beda. Kemudian juga siapa mahram itu? Yang dimaksud dengan mahram adalah kata Imam Nawawi, kullu man haruma nikahuha ala ta'bid bisababin mubahin li hurmatiha, yaitu semua wanita, semua orang yang haram dinikahi secara ta'bid, secara selamanya. Semua orang yang dilarang untuk kita menikahinya. Siapa yang dilarang untuk kita menikahinya? Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada 7 disebutkan. Hurrimat alaikum ummahatukum, ibumu. Wa banatukum, anak perempuanmu. Wa akhwatukum, saudarimu. Wa ammatukum, bibi, ya, saudarinya bapak. Wa khalatukum, saudari ibu. Wa banatul akhi, wa banatul ukhti, anaknya saudara kita, ponakan. Wa banatul ukhti, dan anaknya saudari kita, ponakan kita dari saudari kita. Itu mahram yang haram kita nikahi selama-lamanya. Tidak boleh kita nikahi selama-lamanya itu. Atau bisa babi mubah, atau dengan sebab
Mahram itu bisa dengan nasab, tadi nasab, bisa dengan sebab. Sebab yang pertama karena sesusuan. Maka sesusuan itu sama, wanita yang haram dinikahi adalah ibu susuan, saudari sesusuan, kemudian bibi, dan sama dengan nasab tadi. Kemudian juga termasuk mahram kita adalah disebabkan nikah. Nikah misalnya ibunya istri. Ibunya istri adalah mahram kita. Kemudian yang tidak boleh kita nikahi. Kemudian istrinya anak. Istrinya anak. Kalau tadi ibunya istri berarti mertua. Istrinya anak berarti menantu. Kemudian istrinya bapak. Istrinya bapak bukan berarti ibu kita, belum tentu. Istrinya bapak adalah kalau dia punya istri yang lain. Istrinya 4 misalnya, maka istrinya semua istri bapak itu mahram. Walaupun dia bukan ibu kita. Kemudian robibah. Robibah itu adalah anak tiri. Anak tiri artinya apa? Seorang menikah dengan janda, janda itu punya anak perempuan, maka itu mahram bagi Anda. Kalau Anda sudah bergaul dengan ibunya. Maka itu 4 macam wanita yang haram, yang menjadi mahram bagi kita disebabkan nikah. Itu yang disebut dengan mahram. Di mana kita boleh dengan mahram itu safar dengannya. Boleh kita melihatnya, boleh kita berduaan dengannya. Kemudian juga tadi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ya dalam riwayat Abu Hurairah, illa wa ma'aha rajulun dzu hurmatin. Yaitu la yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata lailatin illa wa ma'aha rajulun dzu hurmatin. Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang melakukan safar sehari semalam atau semalam kata Nabi, kecuali bersamanya seorang laki-laki. Maka yang dikatakan mahram itu adalah laki-laki. Apa maksudnya di sini laki-laki? Rajulun artinya yang sudah balik. Kalau dia belum balik, maka itu tidak disebut mahram. Ya maksudnya tidak diboleh. Dia mahram tapi apa? Dia tidak dianggap dia bisa bersafar dengannya. Di mana di sini seorang wanita boleh safar. Misalnya seorang wanita boleh safar. Dengan siapa? Dengan adiknya misalnya. Adiknya masih 5 tahun. Itu bukan itu. Memang itu mahramnya, adiknya. Tapi dia belum balik. Jadi mahram itu yang sudah balik dia. Adiknya sudah balik, udah SMA misalnya. Ya, laki-laki. Itu yang dimaksud. Jadi kalau seorang wanita pergi safar berdua dengan apa? Dengan adiknya yang masih 5 tahun, ya itu bukan mahram. Bukan itu yang dimaksud. Belum tercapai apa yang dimaksud dengan hadis. Atau seorang wanita melakukan perjalanan dengan putranya. Putranya baru 7 tahun, ya belum balik. Belum tercapai maksud mahram. Jadi mahram di sini rajulun. Rajulun artinya apa? Sudah balik dan berakal sehat. Balik dan berakal. Kalau dia tidak berakal, misalnya naudzubillah gila misalnya, nggak boleh. Karena nggak ada faedahnya orang gila. Ini juga menjadi perhatian. Bahwasanya mahram itu adalah laki-laki yang sudah balik dan berakal. Kemudian juga tadi Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Ini juga menjadi perhatian bagi kita. Kata Nabi, tidak boleh kita melakukan
perjalanan yang jauh, yang menghabiskan tenaga, harta kita, kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Artinya apa? Seorang melakukan perjalanan jauh yang itu mengeluarkan tenaga, hartanya, maka dia hendaknya berpikir apa yang harus dia, kemana yang akan dia tuju. Maka safar yang di situ ada nilai ibadah apa? Mengunjungi 3 masjid. Adapun selain itu boleh, tetapi apa? Bukan sesuatu yang menghabiskan semua kemampuan dia. Artinya apa? Kalau kita mengunjungi 3 masjid ini, boleh kita habis-habisan. Tusyaddur rihal, yang kita benar-benar menghabiskan tenaga, harta untuk mencapai 3 masjid. Tapi kalau selain itu tidak. Dan kita bisa lihat di zaman kita sekarang, naudzubillah, banyak orang yang mengunjungi negeri-negeri kafir sampai habis hartanya. Itu adalah sebuah kerugian yang besar. Pertama, melanggar perintah Nabi, la tusyaddur rihal. Tidak boleh seorang syaddur rihal, menghabiskan tenaga, waktu, hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak ada nilai ibadah di situ. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengunjungi negeri kafir. Di zaman kita banyak sekali orang bermudah-mudahan dalam piknik ke negeri kafir. Yang paling dekat negeri kafir ya Singapura. Kita sebut aja. Negeri kafir atau Australia. Negeri kafir. Dengan kita melakukan itu apa? Kita telah memberikan income kepada mereka. Satu, yang kedua apa? Dilarang oleh Nabi kita melakukan perjalanan ke negeri kafir. Para ulama sudah menjelaskan. Karena di situ banyak syubhat, fitnah, syahwat. Apalagi sampai tinggal di situ, belajar di situ dan sebagainya. Kecuali hal-hal yang dibolehkan oleh para ulama. Kecuali dia dalam rangka berdakwah, kecuali dia dalam rangka belajar, yang mana ilmu tidak ada kecuali di situ. Dan sebagian orang belajar Islam ke Amerika. Ngapain belajar Islam ke Amerika? Aku belajar Islam ke Amerika. Belajar Islam ke Timur Tengah sana. Belajar ilmu yang memang tidak ada kecuali di negeri itu, boleh. Tapi kalau masih ada di negeri muslim, tetap di negeri muslim. Tidak boleh seorang bermudah-mudahan dalam melakukan safar ke negeri kafir. Ini di zaman kita sangat berbahaya. Termasuk ya bekerja. Di zaman sekarang banyak juga. Apakah tidak ada tempat bekerja yang lain? Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Ketika seorang melakukan, apa mudaratnya seorang melakukan safar ke negeri kafir, apalagi tinggal di sana lama, bekerja, bisnis dan sebagainya. Apalagi cuma piknik. Apa mudaratnya? Dia pergi ke negeri kafir, pertama memberikan income kepada mereka. Yang kedua, dia telah berusaha merusak agamanya. Agamanya sendiri ketika dia datang ke negeri kafir. Bagaimana di situ banyak syubhat, syahwat, fitnah. Baik dari sisi syahwat, wanita, harta dan sebagainya. Kemudian juga pemikiran dan sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang suka pulang dari negeri kafir, semuanya berubah. Kemudian lagi sholat di sana tidak terjamin. Di sana mungkin tidak ada masjid, sholat berjamaah tidak bisa dan sebagainya. Atau sholat mungkin susah. Sebagian mengatakan, oh kan saya musafir, boleh. Ya. Tapi agama tentunya menjadi suatu hal yang perlu dipikirkan. Yang di zaman kita sekarang banyak orang yang tidak memikirkan itu. Yang penting kita piknik, yang mengikuti yang viral. Pergi ke Korea, Jepang, kemana? Eropa, piknik di situ. Apa enggak ada tempat piknik selain negeri kafir? Justru negeri Islam lebih baik. Maka di sini ini menjadi perhatian ya, bagi kita bahwasanya Nabi mengatakan tidak boleh la tusyaddu rihal illa salasati masajid. Kemudian juga yang terakhir mungkin kita bahas di sini adalah riwayat terakhir dari Abdullah bin Abbas tadi. Yaitu Nabi menyampaikan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki
berduaan dengan seorang wanita yang kecuali bersama wanita tersebut mahramnya. Maka ini tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan khalwah? Ya khalwah, berduaan antara laki dan perempuan di tempat yang di situ wanita itu tidak bisa dia menjaga dirinya atau tidak bisa membela dirinya. Kalau laki-laki itu ingin melakukan perbuatan yang tidak benar. Berarti yang dikatakan khalwah itu dia berada di suatu tempat yang mungkin tidak ada orang lain, misalnya dia dalam ruangan, cuman dia, walaupun ruangannya besar seperti ini, cuman dia berdua di situ. Orang lain nggak ada di situ. Jadi berkhalwah itu nggak mesti dalam satu kamar, dalam satu rumah. Di ruang yang besar, cuman dia berdua saja dalam itu. Yang kalau laki-laki itu ingin melakukan suatu hal yang buruk, perbuatan fahisha bisa dia lakukan tanpa orang lain mengetahui. Itu namanya berkhalwah. Maka itu dilarang, tidak boleh. Kata Nabi apa? Illa wa ma'a dzu mahramin. Kecuali dia memiliki mahram. Atau kata para ulama boleh ada orang lain. Artinya kalau di dalam ruangan itu banyak laki-laki atau banyak perempuan, itu boleh. Berarti bukan khalwah. Walaupun bukan mahramnya. Gimana dilarang wanita berduaan dengan laki-laki kecuali ada yang ketiga. Kata Nabi dalam hadis yang lain, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali syaitan yang ketiga. Artinya apa? Laki-laki tadi akan dibisikkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat, perbuatan zina dan sebagainya. Maka Islam melarang itu semua, melarang laki-laki dan perempuan berduaan di tempat yang sepi. Apa tujuannya? Supaya tidak terjatuh pada perbuatan zina. Maka ini semua kita bisa lihat bagaimana Islam itu menjaga wanita. Sekali lagi, hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana Islam itu sangat menjaga wanita. Menjaga kehormatan seorang wanita. Ketika dia melakukan safar, dia harus ditemani. Yang mana ditemani itu hanya bukan ditemani, tapi laki-laki itu membantu urusan wanita tersebut. Begitu juga ketika dia pergi, tidak boleh dia sendiri, dalam artian tidak boleh berkhalwah dengan orang lain, harus ada yang menemaninya. Apalagi kita lihat di zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan keluarga kita untuk tidak menjadi fitnah atau terjatuh kepada fitnah. Na'udzubillah. Nah, wallahu ta'ala alam, ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita kaum muslimin dan kaum muslimat, dan memberikan penjagaan kepada kita dan keluarga kita dari berbagai macam fitnah, syubhat dan syahwat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.